Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat Gegapu dimanapun berada. Kembali hadir kami untuk menemani, membersamai sahabat-sahabat semua dalam mengungkap tabir hal-hal yang belum tersirat. Dan pada kesempatan hari ini kami akan mengutarakan sebuah kisah yang kami terima dari seorang sahabat terkait dengan salah satu misteri yang mungkin selama ini mahfum di kalangan masyarakat kita, khususnya bagi mereka yang memiliki usaha ataupun profesi sebagai pedagang atau pebisnis. Kita sering mendengar bahwa dalam cerita-cerita ataupun mitos yang berkembang di tengah masyarakat, ketika seseorang memulai sebuah usaha ataupun bisnis ataupun hal profesi yang berkaitan dengan tersebut, itu lazim tidak hanya berikhtiar secara lahiriah, tapi juga berikhtiar secara batin. Namun ada kalanya ikhtiar secara batin, atau mungkin biasa kita sebut melalui jalan supranatural, misalnya seperti menggunakan jasa makhluk lain, menggunakan jasa kodam dan lain sebagainya dengan tujuan misal agar usahanya ramai, agar pembeli datang terus-menerus. Sehingga sering kita dengar banyak pedagang-pedagang atau pemilik toko yang melakukan tirakat ataupun datang ke tempat-tempat tertentu untuk ngalap berkah, atau dengan banyak tujuan tertentu agar misalnya tempat usahanya ramai dan lain sebagainya. Sehingga beredar banyak cerita seperti misalnya sering kita dengar ketika ada sebuah restoran ramai, misalnya bahwa katakanlah misalnya produknya di dalam produk tersebut kemudian ada tuyul, makhluk kecil yang berbentuk bocah laki-laki yang biasanya telanjang, yang biasa dikenal di masyarakat, yang katakanlah dia ada yang bilang dia buang air atau pipis di baskom, atau katakanlah di alat di dalam apa namanya, ya misalnya, sehingga memberikan rasa yang membuat orang tertarik datang lagi, atau kemudian penarik gaib lainnya melalui media makhluk. Nah, kadang-kadang juga beredar mitos bahwa media ataupun jalur supranatural yang dipakai oleh mungkin oknum pedagang, pengusaha dan pebisnis lainnya tidak hanya digunakan untuk supaya agar bisnisnya lancar, laris, tempat usahanya ramai dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang juga beredar mitos bahwa atau cerita-cerita juga digunakan untuk menyerang pesaingnya, sehingga membuat pesaingnya bangkrut, membuat kompetitornya kemudian menjadi sepi misalnya. Nah, kali ini kami akan mengetengahkan salah satu cerita yang kami dapat dari salah seorang sahabat terkait dengan hal itu. Ada seorang sahabat yang katakanlah kita sebut saja si A. Si A ini ia memiliki atau memulai usaha sebuah resto yang di dalamnya juga ada coffee shop. Jadi kawasan mana, Bang? Kawasan mana?
yang berada di wilayah Tangerang. Nah, ketika di awal dia memulai usaha resto itu berjalan, dia memulai dengan upaya lahiriah, artinya bahwa dia memulai usaha itu dengan konsep yang bagus, dengan konsep yang menarik, sehingga kemudian di awal itu pengunjung atau customer restonya itu sangat banyak sekali, bahkan kadang-kadang ketika weekend itu pengunjung sampai tidak kebagian tempat karena asiknya nongkrong di resto atau di kafe si A ini, di kafe si A ini. Nah, kemudian keanehan mulai terjadi. Jadi selama 1 sampai 6 bulan itu pengunjung yang datang itu sangat ramai sekali, di hari-hari biasa, apalagi di hari-hari Sabtu dan Minggu atau hari libur. Kemudian setelah keanehan mulai terjadi ketika 6 bulan itu tiba-tiba saja itu tidak terjadi lagi fluktuasi yang turun naik, yang mungkin resto ada misalnya hari ini ramai, besok tidak terlalu ramai. Jadi dimulai dari hari pertama setelah bulan ke-7 itu sepi sekali. Jadi hampir tidak lagi diketemukan yang disebut dengan pengunjung yang ramai, customer yang datang. Jadi sepi dan seperti dalam kondisi yang terus saja. Nah, awalnya dagang apa, Bang? Resto. Oh, resto. Jadi awalnya dia menganggap ini adalah hal yang biasa, bahwa karena jualan pasti ada sepinya dan ada ramainya, jadi tidak melulu ramai. Akhirnya sebulan, 2 bulan, ketika dia sadari bahwa turunnya omset dan turunnya pelanggan itu sangat signifikan sekali. Yang tadinya banyak yang nongkrong di restonya atau di kafenya, ini kemudian sangat jomplang sekali dari bulan-bulan sebelumnya. Dia mulai sadari ketika muncul keanehan-keanehan, sebagai contoh yang diceritakan pada suatu saat dia dihubungi oleh temannya yang konon katanya sudah sampai berada di depan restonya, tapi dia melihat restonya tutup. Jadi si temannya itu mengkonfirmasi sesudahnya bahwa suatu saat dia pernah berkunjung ke resto si A dan mengatakan, oh saat itu saya datang ke tempat kamu, ke resto kamu, tapi tutup. Yang padahal saat itu sebetulnya secara kasat mata buka. Nah, awalnya si A, oh mungkin memang jamnya bukan jam operasional, walaupun sudah diyakinkan bahwa temannya ini datang ketika jam operasional. Itu belum menjadi pikiran apa yang disampaikan oleh temannya. Lalu kemudian ada lagi di lain hari berikutnya, ketika dia sudah men-Sherlock kepada seorang temannya lokasi persis di mana restonya berada, temannya yang lain yang telah diberikan Sherlock itu tidak menemukan resto itu. Jadi seperti bahwa resto itu ditutupi oleh sesuatu sehingga tidak dapat dilihat oleh orang, atau katakanlah ketika orang melihat resto itu tutup. Nah, setelah dikonfirmasi bahwa temannya berkata, saya tidak bisa menemukan resto kamu, saya sudah bolak-balik. Nah,
keanehan itu kemudian berlanjut. Si A masih coba berpikir secara logika, artinya dia tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang sesuatu yang irasional. Dia masih mengedepankan rasionalitas. Barangkali memang salah map dan lain sebagainya. Sampai suatu saat salah satu karyawannya itu curhat ataupun bercerita bahwa karyawannya ini mimpi berulang-ulang, mimpi lebih dari satu kali, bahwasannya dia berada di sebuah pasar malam, berada di kawasan di mana resto itu berada, di mana kanan dan kiri resto itu terang benderang. Jadi sepanjang jalan menuju resto itu, sampai yang melewati resto itu terang benderang, dan hanya resto itu yang gelap gulita. Restoran yang tadi. Betul. Jadi si karyawan itu bermimpi, karyawan si A ini bermimpi bahwasanya lebih dari satu kali dia bermimpi, dia melihat kawasan di area resto itu terang benderang dan hanya resto itu yang gelap gulita. Kemudian mimpi itu disampaikanlah ke si A, Si bosnya itu ya? Iya, si bosnya, si pemilik daripada si resto itu. Namun dia tetap mengedepankan rasionalitas bahwa barangkali itu hanya bunga tidur, dan itu tidak kemudian itu tidak bukanlah sesuatu yang memang real terjadi. Nah, semenjak itu keanehan demi keanehan terjadi. Kebetulan dia memiliki beberapa karyawan. Ada lagi karyawan yang kemudian bercerita bahwasanya ketika menjelang closing resto itu, ketika dia membenahi seluruh perlengkapan yang ada di lantai 2, karena kebetulan resto kafenya ini itu 2 lantai, dia seperti didorong oleh sesuatu sehingga dia jatuh terpelanting dari atas ketika dia mencoba menuruni anak tangga dari atas ya. ke bawah. Jadi dia ketika dia menuruni anak tangga dari lantai 2 ke bawah, dia seperti didorong oleh sesuatu sehingga dia jatuh terpelanting. Dan saking ngerinya, si karyawan ini kemudian memutuskan untuk resign. Nah, kemudian ada lagi salah satu karyawannya yang kebetulan pada saat itu sedang dalam posisi hamil. Ketika menjelang closing, menutup resto itu, ketika mereka semua sudah berada di luar dan mau menutup rolling door daripada resto itu, dan saat itu si karyawan sedang dijemput oleh suaminya, dan ketika dia berbalik untuk pamit, dia melihat di lantai 2 dari luar, di atas resto itu, sesosok makhluk hitam yang besar dengan mata yang menyala. Kemudian dia mata yang menyala merah. Kemudian dia berteriak, si karyawan yang perempuan ini. Dia kemudian berteriak sambil menutup wajahnya, sehingga si A dan semua karyawan yang berada di situ ketika menjelang tutup resto itu semua kaget dan bertanya ada apa. Kemudian dia menunjuk ke arah balkon di atas lantai 2 resto itu, bahwa dia melihat sosok makhluk tinggi besar hitam dengan mata merah yang menyala. Sampai akhirnya si karyawan itu besoknya sakit dan dia tidak masuk. Nah, sampai di situ si A baru kemudian mulai berpikir apakah ada hal yang memang sifatnya irasional ataupun janggal. Kemudian ada lagi testimoni dari salah satu customer atau pelanggan si resto itu. Jadi suatu malam ketika ada pelanggan pemuda-pemudi, jadi ada pelanggan yang mengajak pacarnya datang ke resto, kemudian dia makan di lantai 2, makan dan ngopi di lantai 2. Jadi belum lama mereka duduk di atas di lantai 2, tiba-tiba si pelanggan ini langsung turun kembali dan pamit pulang.
Kemudian ketika si A bertanya, ada apa? Kenapa kok buru-buru tumben sekali? Padahal menunya baru saja disajikan. Berarti belum sempat. Jadi baru duduk, kemudian langsung turun lagi dan langsung pamit pulang. Nah, kemudian si pelanggan ini merahasiakan, sebab awalnya merahasiakan, oh nanti saja saya ceritakan, saya harus ngantar pacar saya pulang karena pacar saya mendadak sakit. Di lain hari, si pelanggan yang tadi itu datang kembali tapi tanpa pasangannya, tanpa pacarnya, itu kemudian bercerita. Dia bilang kepada si A, si pemilik resto ini, bahwa ketika mereka berdua naik di atas, di lantai 2 itu, dan baru saja duduk, tiba-tiba pacarnya itu mengeluhkan pundaknya itu sangat berat sekali. Sangat berat sampai dia posisi menunduk dan tidak bisa tegak. Sampai dia posisi menunduk dan merasa sakit dan tidak bisa tegak, dan baru sadar ketika pacarnya menyentaknya, kenapa kamu gitu. Nah, rupanya setelah mereka berdua pamit pulang, si pacarnya ini kemudian dibawa ke rumah, kalau orang Jawa itu menyebutnya bude ya, ke rumah budenya di wilayah Tangerang Kabupaten, yang konon katanya budenya ini memiliki kepekaan atau sensitivitas terhadap gaib atau gangguan atau makhluk-makhluk gaib. Konon budenya melihat bahwa rupanya sepanjang jalan, jadi makhluk yang menduduki pundak si wanita ini, si pacarnya pria ini, itu mengikuti, jadi diduduki sampai rumah si budenya ini. Dan makhluk itu berasal dari resto si A ini. Nah, dengan berbagai macam keanehan dan cerita-cerita tadi yang kemudian barulah perlahan-lahan si A ini, si pemilik resto ini menyadari ini pasti ada sesuatu yang bersifat irasional, dan penanganannya juga harus yang bersifat irasional, atau katakanlah ini menyangkut hal yang bersifat supranatural. Kemudian dia menyimpulkan bisa saja ini dikirim oleh lawan bisnis dan lain sebagainya yang tidak senang melihat usahanya atau restonya atau kafenya itu maju. Kemudian dia berinisiasi meminta tolong kepada salah satu tokoh agama, salah satu ustadz yang memiliki pesantren di Tangerang juga, sahabat temannya, untuk mendoakan atau melakukan upaya menetralisir agar makhluk-makhluk yang disinyalir ada di menunggu resto itu untuk pergi, tidak mengganggu customernya dan tidak mengganggu usahanya. Lalu mulailah diadakan ritual atau prosesi. Suatu malam diadakanlah ritual prosesi doa yang dilakukan oleh ustadz dan santri-santrinya yang dimintai tolong oleh si A. Usai itulah kemudian ketika ditanya si ustadz tersebut sebetulnya apa yang terjadi, makhluk seperti apa yang kemudian mendiami restonya itu, dikirim oleh siapa dan lain sebagainya, si ustadz hanya menjawab bahwa yang penting tempat usaha ini sudah bersih dari makhluk-makhluk tersebut, tidak perlu berprasangka siapa yang mengirim dan lain sebagainya. Kemudian supaya tidak datang lagi, si pemilik resto ini harus istiqomah dalam berdoa atau agar restonya ini tidak kembali didatangi makhluk tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa berkesimpulan bahwa makhluk-makhluk gaib
barangkali kerap digunakan oleh segelintir oknum, atau katakanlah oleh mereka yang ingin mencapai tujuannya, entah mungkin bisnis, usaha, atau bahkan mungkin percintaan atau asmara dan lain sebagainya, untuk meluluskan tujuannya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Gusti Allah, kita mesti berpegang bahwa kita adalah manusia, makhluk yang jauh lebih mulia daripada mereka. Tidak perlu takut dan tetap mengedepankan tauhid, bahwasanya segala sesuatunya telah diatur oleh Gusti Allah, dan bahwa Gusti Allah yang maha berkuasa. Mungkin itu kisah misteri pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang bersifat merusak, entah merusak diri kita, kesehatan kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya.